Hai Sobat IT, selamat datang kembali di podcast Spark and Sing, Igniting Conversation. Perkenalkan, nama saya Olivia Mita sebagai host kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang High Performance Team. Seperti apa sih yang membuat mereka hebat, bagaimana pemimpin dapat membentuknya, dan tantangan yang dihadapi dalam membentuk sebuah High Performance Teams. Sudah hadir bersama kita hari ini, yaitu Arya Hadiwardana, atau biasa kita sebut Mas Arya. Hai Mas Arya. Hai Mbak Olive. Mas Arya ini seorang agile coach yang telah membantu lebih dari 100 tim di berbagai industri untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih ya Mas sudah bergabung pada hari ini. Mas Arya, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Olive. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast Spark and Sing ini. Mbak Olive sendiri bagaimana kabarnya? Luar biasa Mas Arya. Jadi hari ini kita kan mau ngomong tentang High Performance Team. Ini istilah-istilah yang sudah kita sering dengar ya. Tapi saya penasaran sebenarnya apa sih yang mendefinisikan sebuah tim ini bisa dikatakan sebagai High Performance Team? Oke, pertanyaan yang bagus Olive. Jadi ketika kita bicara tentang High Performance Team atau tim berkinerja tinggi, itu yang pertama kali perlu dipahami bahwa ini bukan sekedar tim yang bisa mencapai target. Tapi tim berkinerja tinggi adalah tim yang mampu secara konsisten melampaui ekspektasi. Ya salah satunya target tadi. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan, setidaknya ada 3 elemen kunci yang bisa mendefinisikan tim itu berkinerja tinggi. Ini menurut saya ya setidaknya. Oke. Yang pertama terkait people atau orang-orang yang di dalam tim tersebut. Jadi dalam tim berkinerja tinggi, orang-orang di dalamnya itu dia saling support. Iya, mereka fokus sama tugasnya masing-masing. Namun sekaligus mereka memiliki share ownership terhadap hasil keseluruhan secara tim. Pasti dasarnya ada trust atau rasa percaya juga ya. Itu semua tidak mungkin bisa terjadi jika tidak ada satu hal yang saya sebut dengan psychological safety. Oh, sebenarnya psychological safety ini tuh lebih tepatnya apa ya, Mas? Istilah psychological safety pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Amy Edmondson. Beliau itu seorang profesor di Harvard Business School. Menurut beliau, psychological safety itu adalah suatu kondisi di mana ada rasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan ide, pendapat, dan berbuat sesuatu tanpa takut konsekuensi negatif. Apakah itu takut dipermalukan ataupun takut dihukum. Begitu ya. Iya Mbak Olive. Jadi istilah dan konsep ini semakin populer ketika dia diperkuat oleh hasil studi proyek Aristotle oleh Google. Jadi pada tahun 2015, Google melakukan penelitian terhadap 180 tim di lingkungan mereka. Nah, mereka berhasil mengidentifikasi dan menyimpulkan bahwa psychological safety adalah faktor paling penting dalam keberhasilan tim berkinerja tinggi. Terutama di lingkungan kerja modern. Baik. Elemen selanjutnya dari high performance teams ini apa lagi? Jadi setelah mereka punya elemen pertama, yaitu timnya sudah punya trust, sudah punya psychological safety, yang selanjutnya itu terkait dengan tujuan. Jadi elemen kedua adalah tujuan. Sebuah tim berkinerja tinggi
itu biasanya dia punya tujuan yang jelas dan terarah. Baik. Tujuan jelas terarah itu hanya mungkin terjadi kalau dilandasi oleh satu visi yang sama yang menginspirasi. Baik. Ketika itu mereka akan tahu kemana mereka akan menuju, dan di antara mereka itu sudah punya satu kesamaan visi. Baik. Biasanya kita sebut ini tim itu sudah punya alignment. Alignment. Oh, saya setiap hari juga ada tuh alignment. Yang 8.30 Ya, pagi. setiap pagi. Itu daily scrum. Oh, beda ya. Oke, sorry. Oke. sorry. Selanjutnya beda alignment. Selanjutnya Ya. elemen apa lagi, Mas? Oke, jadi elemen ketiga untuk tim berkinerja tinggi itu adalah terkait dengan proses. Oke, proses. Pada proses mencapai tujuan tadi, Oke. tim berkinerja tinggi atau high performance team itu selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik setiap harinya, Oke. sekecil apapun itu. Jadi apakah itu terkait dengan cara kerja, cara berkomunikasi, metode, framework, dan sebagainya. Jadi mereka berusaha untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Bahasa kerennya continuous improvement. Oke, baik. Nah, gini Liv, kalau ketiga elemen tadi sudah dimiliki oleh sebuah tim, jadi psychological safety sehingga ada trust tadi kan. Kemudian yang kedua, mereka sudah punya tujuan yang menginspirasi yang jelas. Yang ketiga, mereka sudah setiap hari melakukan perbaikan berkelanjutan. Biasanya tim itu otomatis akan self-manage. Baik. Jadi mereka bisa mengelola dirinya sendiri secara otomatis. Nah, ketika itu terjadi, ya mereka akan konsisten tuh melampaui ekspektasi yang diberikan. Baik. Oke, lanjut. Bisa sharing nggak, Mas, ke penonton yang lagi nonton nih, kira-kira ada praktik nggak atau perilaku apa yang membuat high performance team ini menjadi berbeda gitu? Yang membuat mereka berbeda dari tim yang biasa saja gitu tim ya. umumnya. Oke. Jadi di high performance team ini mereka bekerja bukan sekedar hanya menyelesaikan pekerjaan. Oke. Jadi bukan asal kerjaannya selesai. Contohnya begini, di high performance team itu developer itu bukan hanya sekedar menyelesaikan codingan dia, menuntaskan tasnya saja, bukan sekedar itu. Jadi dia terbiasa dan proaktif untuk bikin coding yang clean, yang sesuai standar coding. Kemudian dia juga sehingga sukarela mereka bikin unit test, melakukan integration testing ke CI/CD pipeline-nya. Jadi supaya secara tim keseluruhan mereka mungkin melakukan automated testing, meskipun di saat yang bersamaan itu ada dikejar deadline. Loh, kalau seperti itu berarti ada potensi deadline-nya ini tidak terpenuhi dong? Iya, bisa saja dia berpikir begitu. Oke. Tapi dia profesionalisme. Jadi dia paham yang membedakan dia itu apa. Jadi kualitas yang dihasilkan itu tidak boleh ditolerir menurut dia. Karena dia bisa melihat seandainya dia tidak melakukan itu dalam jangka lama, jangka kedepannya itu aplikasinya sendiri itu akan rentan. Jadi biasanya kalau developer tidak melakukan unit test atau integration testing, itu nanti ketika aplikasinya menjadi besar, transaksinya banyak, usernya banyak, dia akan menjadi lebih lambat. Kemudian
meneruskan ketika kita membangun fitur baru, fitur lamanya kemudian rusak. Nah, dia paham potensi itu. Belum lagi ketika aplikasi ingin di scale up gitu ya. Nah, itu akan membuat penambahan fitur baru menjadi lebih lambat kalau tidak melakukan itu. Jadi dia bisa menyeimbangkan itu gitu. Jadi dia tidak menawar profesionalisme dia gitu. Ada lagi nggak ya perilakunya tuh yang buat beda? Oke, ketika anggota tim sudah bersikap profesional seperti tadi, nah secara tim mereka sudah bukan ngomong lagi sekedar output yang harus on time, on scope, on budget. Gitu. Jadi di dalam benak mereka yang penting itu bagaimana mereka bisa menghasilkan sesuatu yang valuable. Maksudnya apa? Jadi yang keluaran yang mereka hasilkan itu memberikan manfaat atau memberikan dampak enggak baik terhadap organisasi ataupun terhadap customer. Gitu. Nah, sehingga pada prakteknya itu mereka tidak akan ragu untuk memprioritaskan ulang outputnya, melakukan adaptasi terhadap actionnya, atau bahkan output yang dihasilkan itu kalau mereka rasa bukan itu output yang sesuai, itu mereka tidak ragu untuk menyesuaikan semuanya. Yang penting buat mereka itu mereka akan validasi lebih cepat. Jadi ketika mereka luncurkan ke pasar atau ke end user, itu mereka mengumpulkan feedback, umpan balik sebanyak-banyaknya, sehingga mereka akan tahu mana yang perlu mereka improve, mana yang perlu mereka eliminate. Yang biasanya berbeda dari high performance team itu adalah ya berdasarkan feedback tadi, mereka akan rutin tuh melakukan inspeksi dan adaptasi. Ya bisa melalui feedback atau bisa juga melalui metrik pengukuran. Jadi segala sesuatunya itu mereka akan ukur. Nah biasanya sih kalau misalnya teman-teman yang implementasi Scrum itu biasanya mereka akan melakukan inspeksi itu 2 pekanan yang umum. Maksimal itu 1 bulan mereka akan lakukan inspeksi dan adaptasi. 1 bulan sekali gitu ya. Iya, atau bisa juga seperti Olive tadi harian. Gitu ya. Beda alignment-nya. Wah, menarik ya Mas ya. Tadi kan di awal Mas Arya bilang kalau psychological safety ini sebagai pondasi ya. Tapi lebih spesifiknya apa sih kaitan psychological safety ini dengan praktik-praktik yang sudah Mas Arya jelaskan tadi? Oke, jadi praktik-praktik yang saya jelaskan tadi itu tidak mungkin terwujud dalam tim dan anggotanya kalau tidak ada psychological safety. Lalu menurut Mas Arya, apa sih jebakan-jebakan umum yang bisa merusak rasa aman ini dan yang bisa mempengaruhi kinerja dalam tim secara keseluruhan? Oke, jadi betul Liv. Jadi psychological safety atau keamanan psikologis ini kan pondasi. Tapi di lain sisi seringkali dalam suatu tim pondasinya itu tidak kuat. Bisa kita bilang rentan. Kalau pondasinya tidak kuat, otomatis kan bangunan runtuh ya. Nah ini juga sama di tim biasanya seperti itu. Nah jebakan umum yang biasanya paling sering terjadi itu adalah micromanagement. Jadi seringkali atasan, ya bos, leader atau siapapun itu punya maksud baik tuh melakukan micromanage ya. Jadi mereka melakukan micromanage itu supaya lebih hands on ketika timnya punya kendala, punya masalah. Jadi mereka bisa langsung mengawasi setiap langkah gitu ya, mengontrol resiko-resikonya. Itu menurut pemikiran mereka. Kenyataannya
tindakan dari atasan yang seperti itu sering membuat anggota tim merasa bahwa perilaku mereka itu diawasi dan dikontrol dengan ketat gitu. Akibatnya apa? Akibatnya takut, muncul perasaan takut untuk mengambil inisiatif, melakukan sesuatu hal yang berbeda. Nah, ketika tidak ada inisiatif, pastinya akan tidak ada kreativitas. Ketika tidak ada kreativitas, mustahil kita mengharapkan sebuah inovasi. Bahkan karena seringnya tim ini diawasi dan dikontrol, dikendalikan, itu bisa membuat anggota timnya takut merasa salah. Padahal kesalahan itu perlu dilihat sebagai suatu kesempatan untuk belajar. Belum pernah tuh ada hal besar di dunia itu diciptakan tanpa belajar gitu ya. Terutama ya belajar dari kesalahan. Oh, berarti pemimpin atau atasan ini punya peran penting ya dalam mencegah jebakan yang tadi, micromanagement yang tadi itu. Selanjutnya nih Mas Arya, sebenarnya gimana sih cara pemimpin ini membuat sebuah tim yang high performance gitu, membuat high performance teams? Sebenarnya peran kepemimpinan itu dalam hal ini tuh apa aja gitu? Ya, jadi betul, memang atasan dengan kepemimpinannya itu memainkan peran besar, terutama dalam bentuk high performance team. Saya bahkan berani bilang tidak mungkin ada high performance team kalau atasannya tidak melakukan sesuatu untuk membentuk itu ya. Jadi saya suka menganalogikan pemimpin itu sebagai seorang gardener, tukang kebun. Jadi sebagai pemimpin, atasan itu perlu merawat dan menumbuhkan tim melalui proses yang bertahap. Jadi kan tidak mungkin ya kita punya tanaman seketika ujuk-ujuk langsung gede kan gitu ya. Pasti dari mulai benih sampai akhirnya menjadi besar dan akhirnya berbuah sehingga kita bisa memetik hasilnya. Demikian juga kepemimpinan ketika membentuk suatu high performance team. Khusus untuk psychological safety, kalau kita mengacu ke Dr. Timothy Clark, itu dia dalam buku The Four Stages of Psychological Safety, judulnya itu Defining the Path to Inclusion and Innovation. Beliau mengatakan bahwa tahap pertama dalam psychological safety itu adalah yang disebut dengan inclusion safety. Ya. Di sini itu pemimpin perlu memastikan bahwa setiap anggota tim itu merasa diterima tanpa pengecualian. Jadi sama seperti seorang gardener, tukang kebun tadi, dia pasti menciptakan satu lingkungan ya, lingkungan yang cocok di mana tanamannya itu bisa tumbuh kan gitu ya. Nah ini juga sama, jadi pemimpin harus membangun suatu lingkungan kerja di mana setiap anggota tim merasa diterima. Misalnya apa tuh? Misalnya pemimpin harus sering menyebut nama anggota timnya, bukan jabatannya. Kemudian mereka juga diajak dalam meeting-meeting, dalam pertemuan, kemudian didengarkan suaranya, kan gitu ya. Dikasih kesempatan untuk berbicara. Nah, sehingga ketika itu dilakukan oleh pemimpin, mereka akan merasa terlibat dan merasa merupakan bagian dari tim tersebut. Berarti membangun inclusion safety ini membuat mereka jadi dianggap dan merasa menjadi bagian dari sebuah tim ya. Selanjutnya yang kedua, tahapannya apa tuh? Tahap kedua adalah sebagai tahap sebagai learner safety. Jadi pemimpin perlu memberikan ruang bagi tim untuk belajar dan berkembang tanpa takut salah.
Nah, di tahap ini pemimpin seperti gardener tuh, dia nyiram, memberi nutrisi supaya tanamannya tumbuh kan gitu ya. Nah, dalam kasus atasan, dia perlu memfasilitasi tim untuk belajar hal baru. Oke. Nah, belajarnya itu bisa aja lewat kursus gitu ya, bisa juga lewat eksplorasi, eksperimen. Nah, itu semua harus tanpa khawatir mereka akan menerima konsekuensi negatif. Jadi memfasilitasi pembelajaran gitu ya. Yang ketiga tahapannya apa Mas Arya? Tahapan ketiga itu kontributor safety. Kontributor safety. Jadi di tahap ini pemimpin memastikan bahwa tim itu merasa aman untuk berkontribusi dan berbeda. Baik. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi pemimpin perlu memberi otonomi. Layaknya seorang gardener, dia kan membiarkan tuh memberi ruang tuh kepada tanamannya untuk tumbuh, berkembang bagaimanapun caranya. Nah, di sini juga sama. Jadi apapun kontribusi mereka dengan cara apapun, ya kita hargai, diterima. Gitu. Oke. Tadi kan judulnya The Four Stages. Terakhir berarti apa nih, Mas Arya? Oke. Tahap yang terakhir itu adalah tahap yang kita sebut dengan sebentar saya ingat-ingat dulu ya. Itu challenger safety. Jadi ini tahap keempat. Di sini pemimpin itu perlu menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk menentang status quo. Menentang tradisi. Oh, biasanya kita melakukan hal ini seperti ini gitu lagi. Jadi dia boleh memberikan kritik, dia boleh mengusulkan ide-ide baru meskipun ide itu tidak umum. Jadi seperti gardener tadi, ya dia membiarkan tuh tanaman berkembang kemana-kemana gitu, tidak dibatasi. Nah, jadi ketika tim itu sudah merasa aman untuk menantang ide atau kondisi yang sudah ada, disitulah biasanya inovasi besar akan terjadi. Itulah ketika kita ngomong dengan yang namanya disrupsi. Nah, dengan membersamai 4 tahap psychological safety tadi, seorang pemimpin itu nanti bukan hanya memelihara ya, tapi juga dia nurturing. Menumbuhkan sebuah tim yang berkinerja tinggi, di mana mereka berani berinovasi, akan terus belajar, dan pastinya akan doing extra mile. Saya setuju nih Mas. Tim dan atasan akan fokus pada kemajuan dan pertumbuhan. Jadi bukan hanya soal output, tetapi juga perjalanan untuk menjadi lebih baik bersama gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Arya. Mas Arya punya tips nggak untuk para sobat IT yang bisa langsung nih diterapkan oleh mereka, yang pastinya juga mereka ingin menjadi bagian dari high performance team? Ya, tentu dong. Jadi siapapun kamu atau apapun posisi sobat IT, mulai saja dari dasar terpenting dari sebuah tim, yaitu trust atau kepercayaan. Jadi untuk membangun kepercayaan dalam tim, kita bisa menggunakan pendekatan dari Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People. Pendekatan ini dikenal juga dengan istilah emotional bank account. Emotional bank account. Konsepnya sih sederhana, jadi mirip dengan rekening bank, di mana setiap tindakan positif atau negatif yang kita lakukan itu akan mempengaruhi saldo rekening emosional. Emosionalnya, baik. Contohnya gimana? Pertama gini, terkait dengan setor, kita di rekening kan setor ya. Nah ini kita bilangnya setor kepercayaan deh, setor trust. Jadi setiap melakukan sesuatu yang menunjukkan kepercayaan kepada anggota tim, ya contohnya seperti mendengarkan ide mereka gitu, menghargai masukan mereka, atau memberikan mereka tanggung jawab, itu sama saja seperti kita menyetorkan rekening ke emosional mereka. Nah,
kalau kita lakukan terus-menerus, ini akan memperbesar saldo positif, betul ya. Jadi ini akan memperkuat hubungan dan membuat mereka merasa lebih nyaman untuk nanti bertindak balik dan berkontribusi, ya kan? Ya kalau Olive punya rekening bank, saldonya makin banyak, makin gede, makin nyaman, makin percaya, percaya diri kan? Oke. Nah itu yang pertama. Selanjutnya Mas. Oke, nah selanjutnya itu yang kedua. Jadi ya sama halnya seperti saldo, seperti rekening ya tadi ya. Ya hindari penarikan. Ya dalam artian penarikan kepercayaan nih. Jadi kalau misalnya tindakan negatif seperti ya kita ngabaikan pendapat anggota tim, kemudian kita melakukan micromanagement tadi, kita tidak memenuhi janji atau hal buruk lainnya, itu seperti kita narik saldo rekening. Jadi kepercayaan mereka itu akan berkurang, rekening emosional mereka akan berkurang. Nah, jika kita terlalu banyak melakukan hal negatif, ya saldonya kan berkurang. Ya rasa percayanya juga akan berkurang. Nah, lama-lama mungkin bisa saja negatif ya, walaupun dalam bank nggak mungkin negatif ya. Tapi kan itu akan membuat mereka terganggu gitu. Jadi sebagai pemimpin atau sebagai anggota tim, ya kita perlu aware, sadar sama hal itu. Iya ya, kalau banyak penarikan di rekening kan emotional banknya jadi keganggu gitu. Oke, selanjutnya ada lagi nggak Mas Arya? Selanjutnya, terkait dengan emosional bank account ini, selanjutnya adalah konsistensi. Ya, sama halnya seperti rekening bank ya, kita kan konsisten tuh ya, nabung terus. Kecil juga nggak apa-apa, rutin kan gitu ya. Nah, ini juga sama. Ya, tindakan positif kita sekecil apapun, kalau kita lakukan terhadap tim itu konsisten, lama-lamanya itu akan meningkatkan emosional mereka, meningkatkan trust mereka, gitu. Jadi itu akan menjaga saldo rekening tetap positif. Wah, menarik sekali ya Mas Arya. Terima kasih banyak Mas Arya atas bincang-bincang hari ini. Terima kasih wawasan yang sudah dibagikan pada hari ini. Saya yakin Sobat IT di rumah nih mendapatkan tips berharga yang bisa mereka terapkan pada tim mereka sendiri. Oke. Ya semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mengundang saya juga untuk berbagi di sini. Buat Sobat IT, ingat membangun tim berkinerja tinggi atau high performance team itu adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan trust, tujuan, dan continuous improvement. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menambah saldo kepercayaan, ujungnya akan membuat tim kita mampu konsisten melebihi ekspektasi. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton podcast kali ini. Untuk Sobat IT lainnya, mungkin bisa sebutkan di kolom komentar mau next episode mau bahas apa nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Spark and Sing, Igniting Conversation.